bagaimana cara mendownload aplikasi tersebut. Nah, sebelumnya SAMPP itu digunakan untuk apa? Nah, SAMPP dan Joomla sendiri digunakan untuk membuat server lokal guna mengembangkan dan menguji website secara offline. Sedangkan Joomla digunakan untuk membangun dan mengelola website dengan sistem manajemen konten. Nah, untuk itu teman-teman, saya akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara mendownload aplikasinya dan cara mengoperasikan aplikasi tersebut. Nah, pertama-tama teman-teman boleh masuk ke Chrome-nya teman-teman sekalian, lalu jangan lupa untuk mengetik keywords-nya, yaitu download SAMPP for Windows 11. Karena laptop saya di sini adalah Windows 11, jadi saya menyesuaikan ya tentunya. Teman-teman juga boleh menyesuaikan dengan Windows atau model laptop teman-teman sekalian. Setelah kalian telah menemukan server atau website yang berhubungan dengan SAMPP tersebut, teman-teman boleh pencet atau masuk ke laman, lalu jangan lupa lalu tampilannya akan seperti ini. Nah, teman-teman boleh banget untuk memilih atau memikirkan SAMPP versi berapa yang ingin teman-teman download. Kalau saran saya, versi yang teman-teman boleh download yaitu 8.2.12 ya teman-teman, karena kalau misal lebih tinggi, maksudnya SAMPP servernya lebih tinggi, otomatis penggunaannya juga lebih baik kan. Nah, setelah teman-teman download, tentunya akan ada notif, yaitu proses download data, yang tentunya teman-teman boleh untuk ditunggu terlebih dahulu. Nah, setelah itu akan muncul laman seperti ini. Nah, ketika lamannya setelah seperti ini, teman-teman boleh untuk menekan next saja ya, next, pokoknya next sampai selesai. Nah, ketika SAMPP telah berhasil muncul atau berhasil di download ya teman-teman, otomatis SAMPP-nya akan muncul seperti ini. Nah, ketika telah muncul seperti ini, maka SAMPP itu telah berhasil kita download. Nah, untuk mengecek pengoperasiannya, apa mungkin cocok dengan laptop teman-teman sekalian apa tidak, boleh teman-teman coba untuk men-start kata Apache dan MySQL seperti ini. Nah, setelah tampilannya hijau, teman-teman boleh memastikan kalau misal atau mengatakan kalau misal aplikasi SAMPP Anda ini sudah bisa digunakan atau dioperasikan ya. Nah, selanjutnya kita ke tahap download Joomla. Teman-teman, sebelumnya kalau misalnya kita ingin buka Joomla ya, otomatis SAMPP kita harus start terlebih dahulu, yaitu MySQL dan Apache. Karena kalau misal hal itu tidak menyala, tentu akan menyulitkan teman-teman dalam melakukan login dan mengupload database-nya teman-teman. Nah, pertama-tama teman-teman boleh untuk kembali ke Chrome, lalu mengetik keywords, yaitu Joomla download atau Joomla download, terserah teman-teman. Nah, selanjutnya ketika telah muncul lamannya, teman-teman boleh untuk masuk ke server lalu melakukan download Joomla. Saya telah mendownload Joomla dengan versi 5.2.3. Setelah melakukan atau memerintahkan untuk mendownload aplikasi tersebut, otomatis teman-teman akan ada muncul riwayat proses pendownloadan. Nah, ketika file telah berhasil di-download, maka akan membentuk file yang belum diekstrak. Jadi teman-teman, sebelum menggunakan aplikasi ini, kita harus mengekstrak aplikasi ini terlebih dahulu ya. Caranya adalah yang akan saya tunjukkan di samping layar Anda tentunya, seperti ini. Nah, setelah teman-teman mengekstrak file tersebut, tentu teman-teman harus memindahkan file tersebut ke dalam SAMPP, ke dalam file SAMPP. Begini caranya. Ketika teman-teman telah mengekstrak file tersebut, kita masuk ke file SAMPP, kemudian htdocs, lalu memindahkan file tersebut ke dalam file htdocs ini. Nah, sebelumnya setelah teman-teman melakukan pemindahan file, teman-teman wajib untuk mengubah nama file tersebut sesuai dengan nama produk teman-teman semuanya ya. Karena saya menggunakan produk hijab, jadi saya mengubah file tersebut menjadi My Hijab. Nah, selanjutnya teman-teman boleh untuk memasuki browser teman-teman atau mungkin ke Chrome-nya teman-teman, lalu mengetik localhost /php myadmin. Selanjutnya, ketika telah berhasil dalam mencari PHP
phpMyAdmin garing localhost atau localhost garing phpMyAdmin akan muncul laman seperti ini ya teman-teman. Teman-teman boleh untuk menekan link tersebut. Nah setelah itu akan muncul proses apa ini ya namanya, kurang tahu namanya, tapi ini adalah tahap dimana kita akan melakukan penguploadan database dari produk yang akan kita jual. Seperti ini caranya. Nah teman-teman boleh untuk menekan kata database-nya ya, seperti ini. Terus create database. Setelah kita memencet create database, kita wajib untuk mengisi laman tersebut dengan db titik-titik atau misal db nama produknya teman-teman. Karena saya produknya MyHijab, jadi saya ketik db MyHijab. Selanjutnya setelah itu kita mencet kata create. Oke, nah teman-teman untuk memastikan proses pembuatan database kita berhasil, teman-teman boleh untuk mengecek maksudnya di laman selanjutnya, yaitu atau new Windows begitu ya teman-teman. Nah itu mengetik localhost garing nama produknya kalian. Karena saya MyHijab, jadi saya mengetik localhost garing MyHijab. Selanjutnya ketika proses itu berhasil, maka akan muncul layar seperti ini. Teman-teman akan diminta untuk memasukkan database teman-teman lebih lengkap, yaitu seperti nama situs pengaturan. Misal di sini saya memberikan dengan nama MyHijab. Kemudian data loginnya saya beri nama Nur Hikmah. Untuk nama usernya juga mengikuti Nur Hikmah. Lalu jangan lupa untuk memberikan kata sandi, lalu memasukkan nama email dari teman-teman sekalian. Karena nanti ini akan dipakai untuk login kembali, maka wajib bagi teman-teman untuk mengingat user tentunya dan email yang teman-teman gunakan. Nah teman-teman, setelah itu kita pindah ke tahap selanjutnya, yaitu konfigurasi koneksi database, di mana kita sebelumnya telah ada MySQL, localhost, dan JomlaDB. Namun akan ada nama pengguna. Misalnya di sini ada pilihan nama pengguna yang Anda buat atau nama pengguna yang disediakan oleh host Anda. Nah di sini teman-teman boleh untuk mengetik kata root ya. Ini saran dari dosen saya, yaitu mengetik kata root. Kemudian tahap selanjutnya adalah proses pendownloadan data atau setup database connection. Jadi di sini kita melakukan proses koneksi database. Nah, ketika tampilannya seperti ini, maka proses pendownloadan database dari aplikasi Joomla telah berhasil. Nah, sekian tutorial dari cara mendownload aplikasi SNMPP Joomla dan tentu cara penggunaannya. Kalau begitu, sekian dari saya teman-teman. Saya ucapkan banyak terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.